Baik, terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Idham. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul penentuan penyerapan karbon dan diameter batang pada tumbuhan mangrove jenis Xylocarpus carnatum di Sasagawile, Kecamatan Kayo Selatan. Terima kasih pula kepada dosen pengampu pribadi Dr. M. Nasir Tamalene SPD MPD yang telah memberikan tugas ini. Latar belakang, mangrove secara umum merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang dominasi oleh beberapa jenis mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang di daerah pasang surut pantai berlumpur. Perbedaannya dengan hutan lain adalah kebenaran flora dan fauna yang spesifik dengan keanekaragaman jenis yang tinggi. Fungsi mangrove. Hutan mangrove terdapat di lingkungan hidup sangat besar meningkat. Hutan ini merupakan ekosistem utama penduduk kehidupan yang penting di wilayah pesisir dan lautan. Selain memiliki fungsi ekologis, hutan mangrove juga berfungsi sebagai ekonomis yang penting, seperti penyediaan kayu daun-daunan sebagai bahan bakau, obat-obatan, dan lain-lain. Penyerapan hutan mangrove sebagai penyerapan karbon mulai menjadi sorotan pada saat bumi dihadapkan pada persoalan efek rumah kaca berupa kandungan peningkatan suhu udara atau biasa disebut sebagai pemanasan global. Kemudian identifikasi masalah. Berdasarkan uraian di atas akan diperoleh data mengenai informasi kemampuan hutan mangrove dalam penyerapan CO2 dan daya simpan karbon, maka penelitian tertarik untuk mengetahui serapan karbon, CO2, dan daya simpan karbon di hutan mangrove di Sasagawile, Kecamatan Kayo Selatan. Sehingga penelitian mengangkat tema atau judul yaitu penentuan penyerapan karbon dan diameter batang pada tumbuhan mangrove jenis Xylocarpus carnatum di Sasagawile, Kecamatan Kayo Selatan. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 1. Bagaimana fungsi ekologis hutan mangrove berdasarkan kemampuan penyerapan karbon dioksidasi CO2 dan diagram batang di Sasagawile, Kecamatan Kayo Selatan. 2. Bagaimana daya simpan karbon pada tegakan hutan mangrove di Sasagawile, Kecamatan Kayo Selatan. 3. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian penyerapan karbon dioksida CO2 dan daya simpan karbon di Desa Sasagawile, Kecamatan Kayo Selatan. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yaitu sebagai berikut. 1. Menganalisis fungsi ekologis hutan mangrove berdasarkan kemampuan penyerapan karbon dioksida CO2 di Desa Sasagawile, Kecamatan Kayo Selatan. 2. Menganalisis daya simpan karbon pada tegakan hutan mangrove di Sasagawile, Kecamatan Kayo Selatan. 3. Memberikan inovasi baru dari hasil penelitian mangrove, penyerap karbon dioksida CO2 dan daya simpan karbon di Kecamatan Kayo Selatan sebagai sumber belajar kajian biologi dalam melestarikan ekosistem. Manfaat penelitian. Yang pertama, di bidang akademik diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan menambah wawasan diri pada setiap orang, dan lebih kepada mahasiswa biologi dalam menyusun asuhan penelitian tentang hutan mangrove. 2. Bagi masyarakat tentunya diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan acuan kepada masyarakat khususnya di Sasagawile, Kecamatan Kayo Selatan agar lebih menjaga kelestarian hutan mangrove.
3. Manfaat bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan kemampuan menggali tentang permasalahan bagaimana cara mengkaji penyerapan karbon pada hutan mangrove. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif, pendeskripsian mengenai fungsi ekologis mangrove berdasarkan kemampuan penyerapan CO2 dan daya simpan karbon dan kajian sumber belajar biologi. Waktu dan tempat penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan Juni sampai Juli 2020 di Sasagalu, Kecamatan Keol Selatan. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di hutan mangrove Kayoa di Sasagawili, Kecamatan Kayoa Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan. Analisis sampel dilakukan di laboratorium biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kairo, Ternate. Prosedur penelitian. Alat dan bahan. Alat: pir meter 1-2 buah, GPS 1 buah, gunting 3 buah, roll meter 1 buah, penggaris 1 buah, timbangan analitik 1 buah, soil tester 1 buah, termometer tanah 1 buah, kertas label 1 pak, alat tulis, patok kayu 100 buah, oven 1 buah, tali rafia jumbo 1 buah, kantung keresek 24 buah, staples 1 buah, kamera Canon 1 buah, liter trap masing-masing luas 0,5 meter sampai 0,5 meter. Kemudian bahan atau objek dalam penelitian adalah sebuah jenis pohon bakau dengan diameter minimal 2 cm dan seresa di bawah tegakan tumbuhan bakau. Demikian itulah hasil presentasi dari proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.